best of me now, best of me. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya SBC, Strategi Basic Candlestick, yang membahas candlestick dengan teknikal. Oke, selamat pagi, selamat beraktivitas untuk abang-abang dan kakak-kakaknya. Semoga kita semua selalu diberikan kesehatan, dimudahkan rezekinya, dan dilancarkan semua urusan-urusannya. Amin. Oke bang, di sini saya baru membuat konten lagi ya. Oke, sebelumnya saya mau ucapkan terima kasih untuk abang-abang dan kakak-kakaknya yang telah mensupport channel saya ini ya. Nah, untuk abang-abang dan kakak-kakaknya, saya mohon dukungannya, selalu minta dukungan dari abang-abang dan kakak-kakaknya ya. Dukungannya, mohon dukungannya, like, komen, dan subscribe-nya ya. Oke. Di sini kita akan bahas tentang yang namanya menguji kekuatan harga ya. Menguji kekuatan harga. Oke. Jadi kita itu menguji kekuatan harganya. Harga apa bang? Harga candlestick. Jadi kita misal mendapatkan informasi seperti ini ya bang ya. Nah, karena di market sekarang itu banyak PHP-nya ya. Banyak PHP-nya. Jadi kita harus patut jeli. Nah, jadi kita cari itu candlestick yang kotak ya. Misal seperti ini. Nah, oke. Saya akan taruh candlestick ini. Oke. Ini kan candlesticknya kotak. Saya akan taruh candlestick ini dengan satu sumbu. Nah, begini misal sumbunya di atas, panjang di bawah. Oke. Nah, ini kan informasinya penurunan. Oke. Nah, kalau penurunan seperti ini kan penurunannya kuat ya. Karena apa aku bilang kuat? Sumbu atas tekanan dan sumbu bawah dorongan. Oke. Jadi kalau kita kita simpulin itu, yang bawah kan informasinya kalau di bearish, dorongan bearish adalah reversal. Oke. Seperti ini. Tekanan bearish adalah penerusan. Oke. Dan untuk sifat sifat bodinya bearish itu adalah turun untuk sifatnya. Nah, jadi kita kan punya poinnya turun semua kan. Jadi candlestick ini makanya dibaca informasi turun. Oke bang. Nah, oke. Untuk yang kedua. Oke, kita untuk yang kedua. Nah, misalkan seperti ini ya. Nah, oke. Misal seperti ini. Dorongan pada bearish adalah reversal. Untuk body turun. Untuk sumbu adalah reversal. Nah, kita uji kekuatannya. Kalau kita ambil body ini, sumbu ini maksudnya, dan sumbu di bawah ya, maksudnya sumbu atasnya itu ada enggak setengah body. Nah, maksudnya ada enggak setengah body itu seperti ini ya bang ya. Jadi sumbu ini kita ukur ada enggak setengah body ini gitu. Nah, kalau ada berarti itu adalah terbilang kuat gitu. Kuat informasi untuk ke atas. Tapi kalau itu adalah lemah, oke, berarti dia adalah lemah naik. Oke bang. Nah, untuk menguji arah itu terdapat di sumbu yang paling pendek untuk arah ya. Sedangkan untuk kekuatan terdapat di sumbu yang paling panjang. Jadi seperti itu. Kekuatan itu terdapat di sumbu yang paling panjang ya. Untuk kekuatan. Jadi kalau kita menguji kekuatan itu terdapat di sumbu yang paling panjang. Ingat. Untuk kekuatan terdapat di sumbu yang paling panjang. Oke. Nah, jadi kita akan bahas sedikit tentang
mengulas sedikit tentang hukum positif negatif ya. Oke. Jika mendapatkan informasi kenaikan harus dikonfirmasi seperti ini. Nah, jadi ini yang namanya hukum positif negatif. Satu warna beda bentuk. Oke. Satu warna beda bentuk. Misal seperti ini. Satu warna beda arah. Ini udah yang namanya positif negatif atau negatif positif. Nah, seperti itu. Oke, Bang. Nah, jadi pahami ya. Mohon dipahami, dicermati, simak baik-baik video ini. Jangan di skip-skip. Nah, jika video ini membantu untuk abang-abang dan kakak-kakaknya, mohon dukungannya, like, komen, dan subscribe-nya. Dan jangan lupa share ya. Share juga ya. Oke. Kita lanjut pembahasannya. Nah, misal kita mendapatkan seperti ini. Kalau di tren impor ini kita bahas tren ini ya, tren up nih. Trennya sedang naik. Nah, kalau di tren sedang naik, kita menemukan informasi bearish, informasi kenaikan, dan dikonfirmasi sama bearish yang ini. Oke. Nah, kita itu udah terkonfirmasi. Kalau kita masih belum yakin, nah kita baca mana? Baca indikasi. Indikasi itu yang mana? Indikasi itu hadir ya, hadirnya di mana? Hadirnya di depan informasi, di belakang konfirmasi. Nah, jadi di tengah-tengah ini hadirnya indikasi. Nah, jadi si indikasi itu yang menentukan si koreksi di sini. Oke. Jadi kalau trennya up atau down itu lebih dominan jalanin si informasi. Nah, lebih dominan jalanin ini, Bang. Jadi abang itu bisa langsung bidik ya, langsung bidik atau langsung OP kalau kita menunggu malas nunggu yang namanya koreksi. Nah, untuk bidik OP-nya di mana, Bang? Bidik OP-nya setelah si konfirmasi, berarti di sini. Untuk durasinya, durasi OP maksimal atau 2 sampai 4 menit ya durasinya. Oke. Jadi kalau kita kurang yakin, kita tambahin 3 sampai 4 menit untuk durasinya ya, Bang ya. Oke, jadi simak baik-baik video ini ya, Bang ya. Cerna baik-baik videonya. Oke, Bang. Mumpung masih pagi, jangan lupa untuk abang-abang dan kakak-kakaknya yang doyan ngopi atau doyan ngerokok untuk menyimak video ini, karena video ini akan berdurasi lumayan. Jadi siapkan kopinya dan siapkan rokoknya ya. Kita ngopi bareng, rokok bareng. Oke, Bang. Tapi maaf, saya di sini tidak merokok ya, Bang ya. Jadi kita ngopi bareng aja. Oke, Bang. Jadi simak videonya baik-baik ya. Dan saya bocorin sedikit nih, Bang. Oke. Sebelum lanjut ya. Ingat, ini perlu dicatat sama abang-abang dan kakak-kakak. Usahakan kalau kita mencari informasi itu dari candlestick bearish ya. Karena bearish itu yang mengatur ya, yang mengatur naik turunnya harga adalah bearish. Catat ya. Sedangkan bullish adalah yang mendukung atau menghambat naik turunnya harga adalah candle bullish. Oke, Bang. Nah, jadi misal seperti ini, Bang. Abang mendapatkan informasi kenaikan. Sedangkan di sini hadirlah bullish. Oke. Pas hadir di area konfirmasi.
Bullishnya itu seperti ini. Nah, dia membawa informasi penurunan. Berarti kita ikut yang mana, Bang? Kita ikut yang ini. Karena bearish ini adalah informasi. Jadi informasi itu misalkan seperti gosip. Tahu dong gosip? Misal ada gosip seperti ini, Bang. Jadi gosip itu kadang terjadi, kadang enggak ya. Jadi gosip itu seperti ini. Sifatnya gosip ya. Jadi sifatnya gosip itu seperti itu, Bang. Jadi dia itu kadang terjadi, kadang juga enggak. Nah, jadi perlu diingat. Misal seperti ini, Bang. Kita ambil logikanya gosip ya. Nah, seperti ini. Abang ya atau kakaknya kan mau melamar pekerjaan nih. Kita ambil simple. Nah, kata teman abang itu, "Bang, di sana itu ada lowongan pekerjaan di pabrik A." Ya. Di pabrik A itu dia bilang ada lowongan pekerjaan. Nah, sedangkan pas abang datang ke sana, abang datang ke sini nih ke pabrik ya. Oke. Dan di pabrik ada plangnya atau ada spanduknya ya. Dia ada tulisannya itu mencari karyawan atau menerima karyawan ya di spanduknya itu. Berarti sinyal yang ini terkonfirmasi, berarti akan terjadi. Karena apa? Jadi di situ berarti benar. Itu berarti bukan gosip karena di situ menerima atau kalau lebih yakinnya lagi kita cari pendukung. Nah, pendukungnya itu si indikasi, oke? Nah, kalau kita lagi mencari pekerjaan, indikasinya di mana, Bang? Indikasinya kita nanya kemana? Ke Pasatpam atau ke karyawan yang di situ yang ada yang jaga di situ gitu ya. Nah, setelah abang menanyakan indikasi ke Pasatpam, ternyata Pasatpam bilang, "Oh iya benar, di sini dia ada lowongan pekerjaan." Nah, berarti kuat dong. Si informasi sudah terkonfirmasi didukung sama indikasi. Nah, berarti di situ benar-benar ada yang namanya lowongan pekerjaan. Oke. Ini untuk yang terkonfirmasi. Namun, jika informasi ini terus ya tidak dikonfirmasi, misal begini, teman abang bilang, "Bang, di situ ada lowongan pekerjaan." Nah, sedangkan di depan pabrik atau di depan apartemennya, di depan PT-nya itu ya nggak ada spanduk seperti ini, nggak ada. Nah, terus abang nanya nih, cari indikasi ya, indikasinya ke Pasapam. Pasapam, apakah benar di sini menerima pekerjaan? Nah, Pasapam bilang, "Oh Mbak, di sini sudah tutup, tidak menerima pekerjaan." "Oh Bang, di sini sudah tutup, tidak menerima pekerjaan." Berarti ini hanya gosip. Berarti abang ikut yang mana kalau itu gosip? Ikut si konfirmasi dong. Ikut si konfirmasi kan? Ikut si ini. Nah, ikut si konfirmasi berarti di situ tidak menerima pekerjaan. Akhirnya apa? Abang pulang lagi ke rumah. Nah, jadi simpelnya seperti itu ya. Semoga abang-abang paham nih, paham. Oke. Kita balik lagi bahasnya ya. Nah, jadi misal seperti ini, Bang. Nah, misal kita mendapatkan informasi kenaikan. Nah, dikonfirmasilah sama bearish. Bearish ya. Bearish. Nah, dikonfirmasi sama bearish. Nah, kalau kita belum yakin, kita cari pendukung. Pendukungnya di mana? Pendukungnya di sini, Bang. Ini namanya pasar pam ya. Mendukung enggak gitu. Nah, karena apa? Pasar pam ini yang menentuin si koreksi ini. Begitu. Nah, kalau di trend up atau trend down, dia kalau sudah terkonfirmasi ya, kalau sudah terkonfirmasi nih, misal
sinyalnya naik nih, sinyalnya naik, konfirmasi naik. Oke. Nah, kalau kita malas, kita bisa langsung bidik ya, atau bidik atau open posisi. Dari mana open posisinya? Open posisinya dari candlestick berikutnya. Untuk durasinya tadi saya udah bilang 2 sampai 4 menit ya. Nah, jika di trend down itu sama. Namun jika di trend sideways dia lebih dominan jalanin si konfirmasi kalau tren seperti ini ya. Ingat, jika di trend sideways dia lebih dominan jalanin si konfirmasi. Misal konfirmasinya seperti ini nih. Ya. Jadi ini yang namanya satu warna beda arah. Nah, misal seperti ini, trennya sideways ini, trennya sideways. Berarti kita bisa dik langsung apa? Konfirmasinya. Untuk durasi OP-nya 2 sampai 3 menit. Oke. Jadi seperti itu, Bang. Nah, ini mudah-mudahan Abang bisa pahami, bisa mengerti, tapi jangan ditelan mentah-mentah ya. Oke, mohon diingat, mohon dicatat. Jadi jangan ditelan mentah-mentah. Nah, saya punya PR untuk abang-abang dan kakak-kakaknya. Kalau yang mau sungguh-sungguh belajar ya. Jadi saya akan kasih PR. Kalau abang-abang mau belajar betul-betul ya. Jadi seperti ini, Bang. Abang gambar induk candlestick ya. Jadi induk candlestick seperti ini. Abang bisa gambar nih untuk jadikan PR ya. Jadi total candlestick itu semuanya ada 6 candlestick, Bang. Jadi biar tidak abang berharap pada PDF ya. Nah, ini adalah induk candlestick ya, Bang ya. Terus abang perlu ingat. Nah, abang kasih seperti ini. Oke. Nah, ini untuk PR abang ya. Itu kalau abangnya mau, tapi kalau nggak mau juga nggak apa-apa. Yang penting ini abang, tar dulu, nggak enak nih. Oke, aku hapus ya. Jadi abang gambar seperti ini ya. Nah, jadi abang gambar seperti ini ya. Nah, ingat, kalau gambar seperti ininya itu mudah, Bang. Oke, di sini impornya turun, di sini turun, di sini naik, ya kan? Nah, ini gambar yang pertama. Oke, untuk gambar yang kedua,
abang gambar seperti ini. Oke. Nah, ini untuk arahnya. Oke, Bang. Ini untuk arahnya. Jadi total candlestick itu ada berapa? Ada 6 candlestick ya. Nah, kalau abang bingung, jadi abang itu gambar di bolak-balik ya. Jadi 6 yang ke atas, 6 yang ke bawah, itu abang terus gambar sampai benar-benar paham ya. Jadi jumlah maksimal candlestick merah itu ada 12 ya. Nah, jadi candlestick merah induk nih. Candlestick merah ada 12 candle. Candlestick hijau ada 12 candle. Nah, itu untuk PR-nya. Jadi tinggal, nah tadi kan udah candlestick merah nih. Sekarang kita bahas candlestick hijau ya. Kita gambar candlestick hijaunya. Tadi kita udah gambar candlestick merahnya. Jadi seperti ini. Oke. Nah, oke. Nah, ini untuk candlestick hijau ya. Mohon diingat. Nah, untuk candlestick hijau arahnya gimana? Nah, ini arahnya. Oke ya. Ini kan baru 3. Nah, kalau abang bingung, tinggal dibalik aja kertasnya. Nah, untuk kalau dia posisinya ada di bawah ya. Kalau ada di bawah, abang balik aja kertasnya. Jadi seperti itu. Yang ini yang pertama, 3. Dan ini yang kedua. Nah, jadi seperti itu ya. Nah, ini arahnya turun, turun, turun. Oke. Jadi biasanya itu salahnya itu mana? Salahnya itu pasti baca arahnya. Oke, Bang? Nah, untuk abang-abang dan kakak-kakaknya, mohon disimak video ini baik-baik ya. Baik-baik disimak nih. Kalau mau PR-nya digambar ya boleh gitu ya. Gak apa-apa, kita jangan malu gitu. Soalnya aku dulu pesan guru aku belajar seperti ini, Bang. Ya. Jadi aku selalu gambar di buku, coret-coret di buku gitu. Tapi ya alhamdulillah, karena kita itu kalau mau telaten, kita mau belajar benar-benar, insya Allah akan membuahkan hasil, Bang. Oke, Bang. Itu pesan guru besar aku ya. Dan aku ucapin terima kasih banyak untuk guru besar aku, Bang Abdul ya. Terima kasih banyak karena dia aku bisa jadi seperti ini gitu, Bang ya. Oke. Jadi Bang Abdul itu yang pemilik ST itu adalah guru aku ya, Bang ya. Aku ucapin terima kasih sebanyak-banyaknya kepada dia. Akhirnya karena berkat bimbingan dia aku bisa jadi seperti ini gitu, Bang ya. Nah, jadi jika kita ya di market ya. Di market itu kan bodinya itu kan beda-beda. Kadang bentuknya seperti ini, membesar ya, kita bahas dulu. Kadang ada yang seperti ini. Kadang ada yang kecil
seperti ini ya kan. Nah ya kan, candlestick itu kalau udah di market beda-beda gitu. Nah kalau kita mencari informasi dari candlestick yang seperti ini ya, usahain ya, jadi candle yang kuat itu bang, jadi ya sumbu terpendeknya harus setengah body ya. Jadi sumbu yang mana setengah body? Sumbu yang nah sumbu yang mana setengah bodinya? Sumbu yang ini. Nah untuk sumbu yang bawah, itu lebih dari body. Nah misalkan ini arahnya naik kan, aku jelasin, ini kan arahnya naik. Nah jadi untuk kekuatan itu terdapat di sumbu yang paling panjang. Kenapa aku bilang sumbu yang paling panjang bang? Nah ini kan adalah yang di bawah ini adalah wujudnya si bullish bang, wujudnya bullish. Oke, kenapa aku bilang wujud bullish? Karena jadi seperti ini bang, pembentukan candlestick bearish ini ya, yang saya gambar ya. Setelah dia turun set ke bawah, dia ditolak sama si bullish, akhirnya dia naik lagi. Nah berarti yang bawah ini adalah wujud penolakan dari mana? Wujud penolakan dari bullish. Oke. Nah jadi candlestick ini kan informasinya naik ya kan. Kenapa naiknya kuat gitu? Karena ini si bullish ini pengen naik gitu. Sedangkan si bearish nggak ada tenaganya. Kalau dia pengen turun, tenaganya cuma kemana? Tenaganya cuma segini. Nah itu tenaganya. Sedangkan bullishnya pengen naiknya segede gini. Nah kita ambil ya. Nah kita ambil ini kotak tadi. Kita gambar dulu yang betul ya. Nah abang bandingkan besar yang mana. Ditambah di atasnya juga dia setengah body. Nah kalau kita gabungkan seperti ini, inilah wujud bullishnya. Oke, jadi wujud bullishnya segini. Nah wujud bearishnya yang ini. Ini cara logikanya. Berarti menang yang mana? Menang yang bullish dong. Nah menang yang ini karena lebih besar. Makanya candlestick ini dibilang naik bang, naiknya kuat gitu ya. Karena apa? Karena dari kalau kita gambar ya seperti itu bang. Oke. Nah tapi ada tapinya nih. Tapi kalau si sumbunya seperti ini, nah ini lemah. Karena apa? Body bearish semakin besar ya semakin lemah, semakin kecil semakin kuat. Ingat jangan salah, semakin kecil semakin kuat itu yang seperti apa? Yang seperti ini yang tadi aku bilang, induk candlestick yang bodinya kotak ya. Itu yang aku bilang kuat bang. Jadi yang kuat itu yang bodinya kotak. Oke bang. Mohon dicerna, disimak baik-baik videonya, jangan ditelan mentah-mentah. Oke, jadi yang botak itu adalah yang kuat. Oke bang. Nah jadi saya di sini akan membahas juga yang namanya candle. Alhamdulillah. Aduh, maaf bang. Maaf ya. Jadi di sini kita akan membahas candle pembalikan tren. Oke bang. Jadi misal nih bang, misal trennya sedang terjadinya uptrend, misal seperti ini ya. Trennya naik nih, tren naik, tren naik, tren naik ya. Nah di tren naik itu
lahirlah bearish yang seperti ini ya. Nah, abang perlu hati-hati. Kalau tren lagi sedang naik, lahir bearish seperti itu, abang hati-hati karena kemungkinan dia kedepannya akan turun. Atau misal seperti ini bang, tren sedang turun ya, trennya turun. Oke, di sini lahir lagi seperti ini. Nah, abang hati-hati ya. Kalau pas tren turun atau trennya naik, abang hati-hati kalau menemukan candlestick seperti ini. Oke, ini adalah si haram jadul. Oke bang, di haram jadul ini adalah dia tanda-tanda akan pembalikan tren ya, tanda-tandanya. Jadi wajib waspada, wajib hati-hati ya kalau hadir candle seperti itu ya. Nah, jadi haram jadul itu oke, jadi seperti itu bang. Kadang dia bentuknya seperti ini, kadang lebih kecil seperti ini, kadang seperti kecil banget. Nah ini. Nah, jadi seperti itulah bentuk-bentuknya ya. Jadi kalau abang menemukan candlestick seperti itu, ingat hati-hati ya bang ya, hati-hati. Aku saranin hati-hati ya. Oke bang ya, hati-hati untuk abang-abang dan kakak-kakaknya. Kalau menemukan candlestick yang seperti itu tanda-tanda untuk pembalikan tren. Oke. Nah, di sini saya akan membahas apa? Membahas candlestick doji atau sumbu yang sama panjang atau marubozu ya. Kita gambar marubozu. Di sini kita gambar sumbu yang sama panjang. Di sini kita gambar doji ya. Doji mau berdaging maupun enggak gitu ya. Mau plus atau min, pokoknya doji aja ya. Nah, jadi ini kan tergolong candlestick tunggal ya bang ya. Candlestick tunggal, tidak bisa ini sendiri gitu ya. Nah, kita misal ini sama panjang lah. Oke, nah seperti ini ya. Jadi kalau kita menemukan candlestick seperti itu konfirmasinya ada di depannya bang, ada di depannya ya. Misal ini marubozu, setelah marubozu lahir candlestick arah naik misal. Nah seperti itu, abang bisa ambil untuk open posisinya 2-3 menit ya. Bisa ambil open posisi 2-3 menit, 1-2 menit ya. Nah, jika kita menemukan candlestick sama panjang pun sama panjang ya, sama panjang seperti ini, itu konfirmasinya tetap ada di depannya. Kalau abang bingung di depannya, bisa ambil di belakangnya. Belakangnya yang mana? Belakangnya yang ini. Nah, oke. Itu untuk menentukan arahnya dia mau kemana bang. Misal di belakangnya arahnya naik ya. Nah, berarti dia ke depan akan naik gitu ya. Kalau arahnya turun, berarti ke depan dia akan turun. Nah, begitupun sama dengan doji ya. Jadi seperti itu ya. Doji pun sama. Nah, jadi misal seperti ini nih. Abang kan sekarang itu market mulai agak-agak susah ya.
Jadi kalau abang menemukan candlestick bearish seperti ini, nah abang bingung kan, yang atas ini sumbu dorongan apa tekanan, ya kan, yang bawah ini kuat apa lemah, iya kan. Jadi abangnya itu bingung di sini nih, bingung di sini dan di sini. Kenapa kan? Nah, jadi kalau kita menemukan candlestick seperti itu, kita cari pendukung yang benar-benar kuat, Bang. Konfirmasi yang benar-benar kuat. Karena apa? Untuk market sekarang, kalau informasinya lemah, konfirmasinya lemah, itu jarang terjadi. Untuk market saat ini ya, jarang terjadi. Kalau apa? Kalau informasinya sama-sama lemah gitu. Misal ini kan informasinya kenaikan. Nah, dikonfirmasilah sama bullish. Oke, bullishnya seperti ini. Nah, bullishnya seperti ini. Ini kan sama-sama lemah kan? Maksudnya seperti ini nih. Nah, ini kan yang bawah kita bingung juga kan. Mau menentuin ini itu kuat atau lemah. Nah, makanya setiap abang-abang dan kakak-kakak menemukan candlestick yang seperti ini, dikonfirmasi yang seperti ini, itu jarang terjadi. Kemungkinan terjadinya itu 60%. Kemungkinan ya. Jadi jarang terjadinya. Kalaupun dia terjadi, paling naiknya itu 2 candle paling segede-gede gini. Nah, paling sebesar-besar itu kenaikannya. Jadi kita pas OP itu rawan ke sliding gitu ya. Makanya kita itu cari candlestick yang kuat-kuat, oke? Dan ini nih masukan untuk abang-abang ya. Jadi kalau abang-abang menemukan bearish ya, bearish sumbunya tekanan di bawah, arahnya naik seperti ini jangan terlalu abang-abang sikapi dengan betul-betul, karena tekanan ini bukan pada tempatnya ya. Jadi tekanan itu adanya di mana? Tekanan itu adanya di atas, Bang, di sini. Kalau untuk candlestick bearish, tekanan itu ada di sini ya. Kalau untuk candlestick bearish. Nah, misal seperti ini, Bang. Abang menemukan candlestick bearish ya. Informasi kenaikan. Ini begini. Nah, dikonfirmasi sama apa? Informasi kenaikannya. Misal dikonfirmasi sama bullish. Bullish ya, bullish seperti ini, bullish. Ya. Jadi ingat, kalau konfirmasinya bullish sumbunya 1 atau 2, nah panjangnya seperti ini atasnya, abang-abang hati-hati ya. Karena ini adalah wujud penolakan dari bearish. Jadi dia pas naik ditolak sama bearish, dia turun lagi. Nah ini hati-hati, Bang. Hati-hati ya. Kemungkinan dia terjadi, tapi terjadinya itu paling kecil naiknya itu. Mungkin kenaikannya segede gini. Nah pas abang OP-nya banyak pasti kena sliding, Bang. Oke abang-abang. Nah semoga abang-abang bisa dipahami video saya kali ini ya. Nah untuk pembahasan kedepannya saya akan membahas atau menerangkan yang 5 sifat 2 arah ya pada candlestick ya. Jadi untuk pembahasan materi
video berikutnya saya akan bahas yang menjelaskan tentang 5 sifat 2 arah. Lalu kita akan praktek setelah abang-abang memahami video saya yang ini ya. Mohon videonya dicermati, disimak baik-baik ya Bang ya. Nah, untuk abang-abang dan kakak-kakaknya yang mau join grup saya, bisa DM langsung ke saya ya. Bisa DM langsung, tapi maaf Bang, di tempat saya ada biayanya ya. Untuk biayanya abang bisa langsung DM aja ya. Dan mohon untuk abang-abang dan kakak-kakaknya, mohon hindari yang namanya link-link afiliasi ya. Mohon hindari, jangan apa maksudnya? Jangan termakan dengan rayuan-rayuan afiliasi ya Bang ya. Ingat Bang, jangan termakan. Oke. Untuk video kali ini saya akan tutup sampai di sini ya. Bila saya ada salah-salah kata untuk abang-abang dan kakak-kakaknya, mohon dimaafkan. Oke Bang. Jika video saya ini membantu untuk abang-abang dan kakak-kakaknya, mohon saya bantuannya, like-nya, komennya, subscribe-nya, dan share ya jika membantu. Namun jika video saya ini malah menyesatkan atau malah tidak bermanfaat untuk abang-abang dan kakak-kakaknya, oke, mohon di skip aja atau dibuang jauh-jauh ya Bang ya. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.